semuanya, kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Bersama saya Vera Puspakinanti, kita akan membahas materi terkait keuangan internasional yang tak kalah menarik tentunya, yaitu ada penganggaran modal dan struktur perusahaan multinasional serta letter of credit dalam perdagangan internasional. Nah, di sini teman-teman pasti penasaran nih, apa sih penganggaran modal itu sama yang dimaksud dengan letter of credit? Seperti yang sudah aku sebutin tadi. Nah, tanpa berlama lagi, yuk kita cari jawabannya. Baik, yang pertama ada penganggaran modal dan struktur keuangan perusahaan multinasional. Analisis keuangan di sini sangatlah diperlukan untuk membuat keputusan investasi di berbagai negara, dan keputusan ini itu harus melampaui investasi domestik serta mencakup beberapa faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja dan hasil proyek. Nah, penganggaran modal atau juga disebut capital budgeting adalah salah satu sumber utama dari keuntungan suatu perusahaan. Penganggaran modal ini berkaitan erat dengan keputusan investasi yang dijalankan oleh perusahaan, di mana ini merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh tentu saja keuntungan di masa depan. Terdapat 5 faktor atau variabel yang mempengaruhi, yaitu ada pembatasan kontrol pertukaran pada pengiriman uang, risiko politik, perbedaan pajak, sumber dana, serta perbedaan tingkat inflasi. Faktor yang pertama ada pembatasan kontrol pertukaran pada pengiriman uang. Pendapatan yang dihasilkan suatu proyek mungkin saja stabil, tetapi pembatasan oleh pemerintah mungkin tidak mengizinkan keuntungan untuk repatriasi sebagian atau seluruhnya, atau mungkin membatasi waktu repatriasi. Nah, dari sudut pandang perusahaan induk, proyek tersebut tidak layak secara finansial, karena pengembalian investasi yang sebenarnya tidak akan memenuhi standar yang dapat diterima. Kemudian yang kedua ada risiko politik. Nah, risiko politik ini terkait dengan masalah pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Risiko tersebut muncul dari kemungkinan peraturan baru atau peraturan lebih ketat dari peraturan sebelumnya yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah setempat. Risiko politik kemudian juga memungkinkan pengambil alihan aset, dan risiko ini tentunya menjadi faktor penting dalam keputusan investasi di kemudian hari. Pertimbangan serta penilaian dari berbagai tingkat risiko politik yang melekat oleh investor luar negeri ke negara yang berbeda juga akan mempengaruhi adanya risiko yang ditimbulkan. Perlunya pertimbangan di sini yang matang oleh perusahaan-perusahaan multinasional guna merencanakan investasi di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada pertimbangan pajak. Pengelolaan pajak di sini sangatlah bervariasi di berbagai negara, tergantung dengan peraturan, prosedur, dan praktik penerapannya. Dalam mengevaluasi keputusan investasi di luar negeri, seorang analis keuangan perusahaan multinasional harus mempertimbangkan implikasi dari peraturan pajak negara tempat perusahaan ini berada. Di sebagian besar negara, pendapatan entitas luar negeri atau investasi dikenakan pajak dengan tarif khusus yang tidak menutup kemungkinan pajak tersebut lebih tinggi. Baik, yang selanjutnya ada sumber dana. Di sini perlunya mempertimbangkan sumber dana yang digunakan untuk membiayai investasi luar negeri. Perusahaan mungkin saja memiliki akses ke pembiayaan lokal yang lebih murah karena peringkat kredit di pasar luar negeri tinggi. Perusahaan juga dapat mengumpulkan dana di pasar negara ketiga. Namun tentunya dengan membuka pasar di negara dunia ketiga, perusahaan akan menghadapi kendala pendanaan karena peraturan lokal melarang pinjaman luar negeri. Peringkat kredit membantu perusahaan besar yang diperdagangkan secara publik mengakses pasar ekuitas. Namun di sini tidak semua perusahaan dalam lingkup bisnis internasional tentu saja cukup besar untuk memperoleh peringkat kredit dari lembaga kredit terkemuka. Beberapa pemerintah dalam penerapannya memberikan bantuan kepada perusahaan kecil yang mencoba memasuki pasar ekspor. Faktor yang selanjutnya, yang kelima, ada perbedaan tingkat inflasi. Tingkat inflasi didefinisikan sebagai ukuran kenaikan atau tingkat kenaikan harga umum dari barang dan jasa tertentu selama kurun periode waktu tertentu. Tingkat inflasi digunakan untuk melakukan pertimbangan dalam mengevaluasi keputusan investasi. Tingkat inflasi menjadi sangat penting pada tahun 1980-an karena banyak negara berkembang di mana perusahaan multinasional yang menjalankan investasi di suatu negara mengalami tingkat hiperinflasi.
Nah, ketika membuat keputusan untuk berinvestasi di negara di mana tingkat inflasi diperkirakan akan tinggi, manajer keuangan harus menilai secara realistis dampak inflasi terhadap pengembalian bersih ke perusahaan induk dan merancang mekanisme penyesuaian inflasi dalam strategi pembiayaan, sehingga pengembalian dapat dilakukan semaksimal mungkin, tidak berpengaruh terhadap kondisi inflasi. Nah, memasuki materi selanjutnya ada letter of credit dalam perdagangan internasional. Lalu apa sih definisi dari letter of credit itu? Nah, letter of credit merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya guna melakukan pembayaran atas dokumen ekspor dan impor yang dikirimkan oleh penerima letter of credit ini. Adapun fungsi dari letter of credit sendiri ialah setidaknya ada 3, yaitu yang pertama, memberikan jaminan akan kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang terjalin antara eksportir dan importir. Kemudian fungsi yang kedua adalah letter of credit memberikan fasilitas kredit kepada eksportir maupun importir, di mana letter of credit ini bisa dibayar langsung di muka atau dengan masa tenggang tertentu. Selanjutnya ada fungsi dari letter of credit yang ketiga adalah letter of credit memberikan jaminan dalam pembayaran atas kontraktor dengan suatu manfaat. Dengan begitu, surat kredit memberikan issuing bank akan permintaan kontraktor, peminjam atau applicant untuk tujuan jaminan khusus kepada beneficiary saat menghadapi kegagalan dalam melaksanakan kontraknya. Nah, untuk melakukan perjanjian ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu dokumen yang dikirimkan eksportir harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah tertulis dalam letter of credit ini. Kemudian jika sudah syarat tadi terpenuhi, perjanjian akan diterbitkan oleh bank dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Dengan menggunakan letter of credit, tentunya eksportir akan dijamin untuk mendapatkan pembayaran sesuai yang telah disepakati dengan pihak importir. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi penganggaran modal dan letter of credit dalam perdagangan internasional. Kita bisa menyimpulkan bahwasannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran modal perusahaan multinasional, yaitu ada pembatasan kontrol pertukaran pada pengiriman uang, risiko politik, perbedaan pajak, sumber dana, serta perbedaan tingkat inflasi. Dan juga kegunaan letter of credit dalam pembayaran perdagangan internasional yang memiliki fungsi untuk menjembatani pembayaran antara pihak eksportir dan importir. Nah, untuk materi ini bersumber pada buku internasional Business Theory and Practice Second Edition yang terbit pada 2006 oleh Raid A. Ajami. Sekian materi keuangan internasional bagian 2. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih.